Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rara Ningrum. Saya dari kelas 7D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mind mapping yang sudah saya buat, yaitu dengan tema besarnya Flip Classroom. Nah, dapat kita lihat dari mind mapping yang sudah saya buat, ternyata flip classroom itu sudah dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemahaman konsep, blended learning, kemampuan pemecahan masalah matematika, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan penalaran matematika, hasil belajar, dan kemandirian belajar. Nah, di sini saya sudah mereview 20 artikel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini dapat kita lihat bahwa flip classroom itu sudah dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini saya menemukan 3 artikel. Artikel yang pertama, flip classroom terhadap kemampuan berpikir kritis dengan medianya Zoom meeting dan penelitiannya dilakukan oleh siswa SMP kelas 7. Nah, ini pun ditinjau dari berpikir kreatif. Nah, dari hasil penelitian tersebut, itu terdapat pengaruh antara flip classroom dengan berpikir kritis. Kemudian, artikel yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan media Google Classroom dan diteliti pada siswa SMP kelas 8. Nah, di sini didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, yang ketiga, yaitu ada kemampuan berpikir kritis dengan bantuan media audiovisual dan penelitiannya ini dilakukan di SMP kelas 8. Hasilnya itu berpengaruh antara flip classroom dengan kemampuan berpikir kritis. Yang selanjutnya, selain berpikir kritis, ternyata flip classroom itu sudah dikaitkan dengan kemampuan pemahaman konsep. Di sini saya mereview 5 artikel. Artikel yang pertama yaitu flip classroom terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dengan medianya itu model pembelajaran. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA kelas 11 dan mendapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pemahaman konsep matematis. Untuk artikel yang kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis dengan medianya video pembelajaran, penelitiannya dilakukan di SD kelas 4, memiliki hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pemahaman konsep matematis. Yang selanjutnya artikel yang ketiga, selain penelitian dilakukan oleh siswa, ternyata flip classroom terhadap pemahaman konsep matematis juga sudah dilakukan di jenjang perkuliahan atau dilakukan pada mahasiswa. Nah, di sini didapatkan juga hasilnya itu berpengaruh. Nah, artikel yang keempat yaitu ada kemampuan pemahaman konsep matematis dengan medianya pretest dan post-test soal dilakukan pada siswa SD kelas 5 untuk materinya itu bilangan pecahan. Nah, begitupun hasilnya berpengaruh antara flip classroom dengan pemahaman konsep matematis. Dan artikel yang kelima yaitu ada kemampuan pemahaman konsep matematis dengan medianya video pembelajaran didapatkan hasilnya yang berpengaruh antara flip classroom dengan kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, yang selanjutnya ada blended learning. Nah, di sini kita dapat lihat nih, selain ada kemampuan matematis, flip classroom juga dikaitkan dengan pembelajaran yang blended learning. Nah, di sini dia memanfaatkan medianya itu perangkat pembelajaran seperti LKPD, RPP, dan lain sebagainya. Dan penelitian ini diteliti pada SMP kelas 8 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pembelajaran blended learning. Selanjutnya ada flip classroom dikaitkan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, di sini saya mereview 6 artikel. Nah, artikel yang pertama menggunakan medianya itu Google Classroom dan model pembelajarannya blended learning. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP kelas 7. Nah, hasil dari penelitian ini terjadi peningkatan dengan model pembelajaran flip classroom terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, untuk artikel yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematik itu dilakukan di siswa SMP kelas 8 dengan materinya SPLDV. Nah, didapatkan hasil yang meningkat, yaitu terjadi peningkatan antara flip classroom dengan kemampuan pemecahan masalah matematik. Nah, artikel yang ketiga, ada pemecahan masalah matematika dengan medianya video atau dia
flip classroom-nya itu menggunakan tipe yang peer interaction. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA kelas 11. Didapatkan hasilnya itu berpengaruh antara flip classroom dengan pemecahan masalah matematika. Artikel yang keempat, yaitu ada kemampuan pemecahan masalah matematika dengan medianya itu model pembelajarannya dan dilakukan pada siswa kelas 11 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Artikel yang kelima, ternyata flip classroom itu dikaitkan dengan pemecahan masalah matematika dengan menggunakan media website berupa PPT, video, RPP, dan LKPD, serta ada model PLOM-nya, dan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7 pada materi persamaan linear, didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pemecahan masalah matematis. Artikel yang keenam yaitu kemampuan pemecahan masalah matematik dengan medianya itu tradisional flip classroom, modelnya direct interaction yang dilakukan penelitiannya pada siswa SMA kelas 11 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pemecahan masalah matematik. Nah, dapat dilihat dari keenam artikel ini, ternyata flip classroom terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik dengan media yang berbeda-beda, seperti ada Google Classroom, video, media, website, dan lain sebagainya, itu didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan pemecahan masalah matematik. Nah, yang selanjutnya flip classroom juga dikaitkan dengan kemampuan berpikir kreatif. Di sini saya menemukan dua artikel. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif dengan media video. Penelitian yang dilakukan di SMP kelas 8, materinya bangun ruang sisi datar, itu memiliki hasil berpengaruh antara flip classroom terhadap kemampuan berpikir kreatif. Nah, artikel yang kedua yaitu kemampuan berpikir kreatif dengan model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning. Penelitian ini dilakukan di siswa SMA kelas 10 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya ada kemampuan penalaran matematis. Nah, flip classroom ini juga sudah dikaitkan dengan kemampuan penalaran matematis. Di sini saya mendapatkan dua artikel. Artikel yang pertama, kemampuan penalaran matematis dengan menggunakan media LKPD, observasi, dan tes. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA kelas 10 dengan materinya trigonometri. Didapatkan hasil yang berpengaruh antara flip classroom terhadap kemampuan penalaran matematis. Kemudian, artikel yang kedua yaitu ada kemampuan penalaran matematis dengan medianya itu modul. Modulnya itu ditinjau dari gaya kognitif dan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 dan didapatkan hasil bahwa flip classroom itu berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, selain kemampuan, ternyata flip classroom itu bisa juga ditinjau dari hasil belajar siswa. Nah, di sini saya menemukan dua artikel. Yang pertama, hasil belajar dapat dilihat dari tes hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA kelas 11 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara model pembelajaran flipped classroom dengan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua, ada juga nih hasil belajar dengan pendekatan saintifik. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA kelas 10 dan didapatkan hasil yang berpengaruh antara model pembelajaran flipped classroom dengan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran flipped classroom dikaitkan dengan kemandirian belajar. Nah, di sini ditinjau dari gaya kognitif siswa. Nah, gaya kognitif itu dibagi lagi menjadi dua menurut artikel ini, yaitu ada field dependent dan flip. Nah, didapatkan hasil yang berpengaruh antara model pembelajaran flipped classroom dengan kemandirian belajar. Nah, jadi teman-teman dapat kita lihat dari mind map yang sudah saya buat, ternyata model pembelajaran flipped classroom itu sudah dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemahaman konsep, blended learning, kemampuan pemecahan masalah matematika, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan penalaran matematis, hasil belajar, dan kemandirian belajar. Dapat kita lihat bahwa model pembelajaran flipped classroom memiliki hasil
yang cukup baik, yaitu berpengaruh atau meningkatnya model flip classroom ini terhadap kemampuan matematika, blended learning, hasil belajar, dan kemandirian belajar. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.